Karena pandemi, aku kehilangan pekerjaan. Karena pandemi, omset usahaku menurun. Karena pandemi, hari-hariku gak produktif. New normal tidak berarti apa-apa buat hidupku. Pandemi merusak segalanya. Halo guys, welcome back to my podcast, Sesi Sharing Psikologi. Belum apa-apa, openingnya udah sendu aja ya. Tapi itulah kenyataan yang dipikirkan oleh hampir semua orang selama pandemi ini. Nah, kamu sadar gak sih? Sebenarnya pemikiran kita yang menyalahkan pandemi ini muncul karena emosi negatif yang bercokol dalam diri kita. Kamu bisa banget nih nonton video podcast aku sebelumnya untuk tahu gimana sih cara ngelola emosi negatif. Di podcast kali ini, aku akan ngajak kamu untuk bangkit dari keterpurukan dan merencanakan hal-hal baru yang bisa mulai kamu lakukan. Mumpung masih awal tahun, yuk semangat memulai berbagai hal baru yang sebelumnya gak pernah terpikirkan sama sekali. Tapi, kita harus mulai dengan ubah mindset kita nih dari yang awalnya pandemi merusak segalanya menjadi pandemi menjadikanku lebih kuat dari yang aku kira. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus mindset? Pentingkah itu diubah? Yang aku butuhkan tuh dapat kerjaan baru, kondisi usaha yang stabil seperti semula, hari yang kembali produktif. Iya, tahu kok pengen cepat balik lagi ke awal sebelum pandemi ini terjadi. Tapi, apa kamu yakin kamu bisa tetap survive dengan mindset yang keliru? So, aku akan sedikit membahas tentang pentingnya sebuah mindset untuk memulai sebuah plan yang baru. Nah, mindset itu apa sih? Udah pada tahu belum? Kebanyakan dari kita kadang sering dengar, tapi nggak tahu secara pasti arti dari sebuah kata. Jadi, kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, mindset itu artinya pola pikir. Tapi, untuk pengertian lebih rincinya, mindset itu serangkaian pemikiran atau pandangan yang kita miliki yang berpengaruh terhadap cara kita berperilaku. Nah, ada dua jenis mindset nih yang perlu kita ketahui, fixed mindset dan growth mindset. Pertama, aku akan ngebahas tentang fixed mindset terlebih dahulu. Jadi, fixed mindset adalah pola pikir yang membuat kita cenderung sulit belajar dari pengalaman. Kalau kita termasuk orang dengan jenis fixed mindset, kita cenderung akan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain, kurang menyukai tantangan, serta cenderung mudah menyerah. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, kita akan mudah down karena nggak siap dengan perubahan. Sebaliknya, growth mindset adalah pola pikir yang terbuka terhadap beragam informasi. Ketika kita memiliki growth mindset, kita akan belajar dari setiap kesuksesan orang lain, mau menerima masukan, kritik, dan selalu melihat berbagai kesempatan untuk selalu mengembangkan diri. Nah, setelah pemaparan aku barusan, kamu udah tahu belum nih, kira-kira mindsetmu itu termasuk jenis yang mana? Kalau kamu akan mulai merencanakan hal-hal baru sebagai aksi dari keterpurukan karena pandemi ini, ada baiknya kamu memiliki growth mindset. Nah, terus kalau aku adalah tipe orang dengan fixed mindset, apa itu berarti aku nggak bisa merencanakan hal-hal baru? Tentu bisa dong, tapi kamu harus terlebih dahulu ubah mindset kamu nih. Dimulai dengan mengakui dan menerima fixed mindset yang kamu miliki. Kita nggak perlu malu karena punya fixed mindset. It's okay, itu adalah hal yang wajar. Nah, selanjutnya kita mulai ngelis nih hal-hal apa yang memicu fixed mindset yang kita miliki. Lingkungan kita kah? Pola asuh orang tua kah? Atau malah diri kita sendiri yang membentuk fixed mindset tersebut? Setelah itu, baru kita perlahan-lahan menghilangkan fixed mindset yang kita miliki. Gimana nih caranya? Misalnya, cara kerja kita dikritik sama rekan kerja kita karena kita dianggap
suka ngerjain tugas mepet-mepet deadline. Kalau kita punya fixed mindset, kita akan membantah dan memberikan berbagai alasan. Aku kan sibuk kerja, part-time, aku harus ngurus tugas lain dulu, dan berbagai alasan lainnya. Nah, next time ketika kita dikritik lagi, coba deh menerima kritik tersebut dengan lapang dada. Kemudian, boleh nih nanya sama orang yang menyampaikan kritik. Terus aku harus gimana ya? Cara atur waktu biar semua tugasku kerjainnya nggak mepet-mepet deadline. Setelah menerima berbagai saran, kamu mulai deh coba menerapkan saran-saran itu. Ketika kamu terbiasa mengubah hal-hal kecil seperti itu, tanpa sadar, fixed mindset kamu akan tergantikan dengan growth mindset. Kemudian, baru deh kita ngerancang apa nih langkah kita selanjutnya. Misal mau cari kerjaan baru. Ketika mencari pekerjaan, fokus mencari pekerjaan yang kamu yakini bisa membuat kamu lebih berkembang. Jadi, gak hanya fokus pada insentif yang ditawarkan, tapi sejauh mana perusahaan mampu mengembangkan dirimu ke arah yang lebih positif. Kemudian, fokus mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangmu. Gak hanya melihat skala perusahaan, tapi apakah pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Misalnya, kamu hanya fokus mencari pekerjaan di perusahaan skala multinasional. Meskipun jabatannya nggak sesuai, kamu nekat nih lamar dengan harapan keterima. Mikirnya, yang penting aku bisa kerja di perusahaan itu. Kalau kamu beruntung dan keterima, kamu akan menyulitkan dirimu ke depannya. Karena pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan keahlian ataupun background pendidikanmu. Tapi, kalau kamu hanya lolos seleksi untuk tahap tertentu, bukannya kamu hanya membuang waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Coba deh mulai lirik perusahaan dengan skala yang lebih kecil, yang menawarkan posisi yang sesuai dengan keahlianmu. Kemungkinan keterimanya lebih besar kan? Skillmu juga lebih terasah karena kamu bekerja sesuai dengan keahlianmu. Kemudian untuk para wirausahawan, boleh banget nih mulai ngelakuin riset kecil-kecilan, kira-kira apa ya yang lagi ngetren. Di tengah pandemi gini, pastinya masyarakat butuh minuman dan makanan yang bergizi dan higienis kan. Terus bisa juga nih usaha masker handmade ataupun berbagai alat pelindung diri yang aman dan nyaman digunakan, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Tapi perlu banget nih diingat ketika akan memulai usaha. Tanamkan ke dalam diri kita masing-masing gimana produk aku memenuhi kebutuhan pasar dan disukai masyarakat, bukan malah gimana biar cepat laku dan untung besar. Karena logikanya, ketika produk kita memenuhi kebutuhan pasar dan disukai masyarakat, pasti keuntungan akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya, untuk para anak muda yang masih duduk di bangku kuliah ataupun sekolah, mumpung masih belajar online, boleh banget nih ikut berbagai webinar gratis untuk pengembangan diri kamu. Jadinya, ilmu yang kita dapatkan gak hanya sekedar ilmu di bangku pendidikan formal, tapi juga ilmu dari berbagai webinar yang kita ikuti. Mulai follow berbagai akun-akun Instagram, subscribe channel YouTube yang membagikan berbagai pengetahuan secara gratis. Kalau memungkinkan, kamu juga bisa nih coba ikut program magang work from home ataupun usaha kecil-kecilan yang pastinya tidak mengganggu waktu belajar online yang sedang kamu jalani. New Year, new mindset, new plan, new activity. Tetap semangat dalam setiap kondisi ya teman-teman. Salam sehat dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya.